Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan bahas mengenai array processing atau pemrosesan larik. Jadi yang pertama kita bahas adalah mengenai tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memperkenalkan array dan juga penggunaan array, kemudian mengembangkan algoritma pseudocode untuk operasi umum pada array, kemudian mengilustrasikan manipulasi array 1 dan juga 2 dimensi. Kemudian untuk garis besar pembelajaran hari ini adalah pemrosesan larik, kemudian inisialisasi elemen-elemen dari array, dan juga mencari array, menuliskan isi array, kemudian contoh pemrosesan menggunakan array, kemudian array 2 dimensi. Nah, untuk array processing, di mana array sendiri merupakan salah satu alat pemrosesan paling kuat yang tersedia saat ini, di mana mereka pemrograman ini menyediakan programmer dengan cara mengatur kumpulan item data homogen, yaitu data yang memiliki tipe yang sama dan juga panjang yang sama. Kemudian data tersebut itu dikumpulkan dalam struktur data tunggal. Kemudian array sendiri juga dapat diartikan sebagai struktur data yang terdiri dari sejumlah variabel yang semuanya memiliki tipe data yang sama. Jadi setiap data itu memiliki data yang sama, sehingga kumpulan dari data-data tersebut disebut sebagai array. Contohnya adalah nilai ujian untuk kelas yang terdiri dari 30 siswa yang mengambil mata kuliah matematika misalnya. Nah, dengan menggunakan array, satu nama variabel, yaitu skor, itu dapat dikaitkan dengan semua 30 nilai ujian. Kemudian elemen larik sendiri dalam array adalah item data individu yang membentuk array. Jadi item yang membentuk suatu larik adalah disebut sebagai elemen larik. Nah, untuk elemen dalam larik itu dibedakan satu sama lain dengan menggunakan indeks atau subscript. Kemudian diapit dengan tanda kurung. Kemudian diikuti dengan nama array. Misalnya ada petik skor, kemudian kurung 3. Jadi artinya di sini adalah skor ujian pada larik ketiga. Begitu juga dengan misalnya skor 23, berarti mengacu pada skor ujian pada larik ke-23. Nah, untuk subscript sendiri, itu menunjukkan posisi elemen dalam array. Nah, subscript sendiri atau indeks itu juga bisa berupa angka maupun variabel. Nah, misalnya ini tadi, 3. Bisa angka, bisa variabel. Di sini bisa 3, bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian, subscript atau indeks itu juga dapat digunakan untuk mengakses item apapun dalam batas larik yang valid. Misalnya, skor 6, berarti skor urutan ke-6. Atau skor indeks, berarti skor dengan nama indeks, seperti itu. Kemudian array juga dapat dikatakan sebagai struktur data internal. Jadi array ini diperlukan hanya selama durasi program didefinisikan atau dijalankan. Kemudian array ini membutuhkan mekanisme yang nyaman untuk menyimpan dan juga memanipulasi kumpulan item data serupa dalam satu program. Nah, kita harus terbiasa dengan operasi yang sering digunakan pada array. Nah, misalnya ada operasi untuk memuat satu nilai awal ke dalam elemen array, kemudian operasi untuk memproses elemen array,
kemudian mencari array menggunakan pencarian linear maupun biner, kemudian menulis isi array ke dalam laporan. Nah, biasanya elemen array ini kita proses secara berurutan dengan menggunakan perintah di pseudocode yaitu loop do dan juga loop do while. Nah, kemudian untuk simple algorithm that manipulate array, bagaimana kita bisa menggunakan algoritma untuk melibatkan manipulasi sederhana dari array, itu kita tulis menggunakan loop do. Kita gunakan perintah loop do. Kemudian dalam setiap algoritma, array ini kita beri nama petik array. Jadi subscriptnya diberi nama index. Dan isi array serta jumlah elemen itu sudah ditetapkan. Nah, untuk jumlah elemen dalam array itu kita simpan dalam variabel number of element. Contohnya adalah seperti ini. Ini kita punya pseudocode find sum of element. Kita cari penjumlahan elemen. Kita ambil dari set to sum to 0, kemudian kita gunakan loop yaitu do. Indeksnya kita beri 1 untuk number of element, kemudian penjumlahannya adalah sum plus array dari indeks. Jadi penjumlahan ditambah dengan array-nya 1 to number of element. Kemudian kita undo. Setelah itu kita print hasil penjumlahannya. Nah, ini contoh dari algoritma untuk manipulasi sederhana dari array. Kemudian kita inisialisasi elemen array-nya. Dalam contoh pseudocode tadi, itu kita cari dan kita tentukan elemen mana yang terbesar. Kemudian algoritma itu kita mulai dengan menempatkan elemen pertama dari array ke dalam variabel terbesar dari elemen. Kemudian kita lihat elemen lain dari array untuk melihat apakah ada nilai yang lebih besar. Kemudian nilai terbesar itu kemudian dicetak. Karena array adalah struktur data internal, nilai awal harus ditetapkan ke dalam array sebelum informasi apapun dapat diambil darinya. Kemudian nilai awal ini itu kita tetapkan ke elemen array sebagai konstanta atau dapat dibaca ke dalam array dari file. Nah, untuk inisialisasi ini itu kita urutkan mulai dari elemen yang terkecil sampai elemen terbesar, kemudian elemen terbesarnya itu kita cetak. Kemudian yang kedua adalah loading constant value into an array. Jadi kita buat dengan metode ini hanya boleh digunakan bila data dalam larik itu tidak mungkin diubah. Misalnya ada 12 bulan dalam setahun, kita inisialisasi array seperti ini, kemudian kita buat sebuah array yang disebut mountable. Nah, karena array itu bisa disebut sebagai table atau tabel, jadi kita buat 12 bulan ini ke dalam mountable atau tabel bulan. Nah, isinya adalah 12 elemen karena 12 bulan. Kemudian kita tetapkan elemen array dengan nama bulan, satu persatu sebagai berikut. Misalnya ini, kita inisialisasi mountable-nya dari mountable pertama yaitu Januari sampai mountable ke-12 yaitu Desember. Kemudian kita end. Nah, kita perhatikan bahwa setiap elemen larik itu harus berukuran elemen terbesar. Dalam hal ini September, jadi bulan yang lebih pendek harus diisi dengan kosong atau spasi. Kemudian kita definisikan elemen array sebagai konstanta dalam program yang tidak disarankan jika nilainya sering berubah. Karena program ini perlu diubah setiap kali elemen array berubah,
maka prosedur umumnya adalah kita baca nilai input ke dalam elemen array dari file input. Kemudian pembacaan serangkaian nilai dari file ke dalam array itu dapat diwakili oleh loop do while sederhana. Kemudian loop terakhir itu ketika array-nya penuh atau file inputnya telah mencapai file akhir, maka kedua kondisi ini dapat dipenuhi dalam klausa kondisi dari loop do while. Nah, ini adalah contoh dari algoritma pseudocode untuk mencari nilai jika nilainya dibaca dari file input dan ditetapkan ke dalam elemen array. Dimulai dengan elemen pertama hingga tidak ada lagi nilai input atau array yang penuh. Kemudian nama array itu adalah petik array, kemudian subscript-nya adalah petik index, dan jumlah maksimum elemen yang dapat ditampung ke dalam array adalah max 6 elemen. Nah, contohnya pseudocode-nya seperti ini. Read value into array. Kita baca, kemudian kita ambil nilai maksimum dari number elemennya, kemudian kita ambil index, yaitu subscript-nya, kemudian kita baca dari mulai inputan pertama, kemudian kita gunakan do while, karena di sini tadi kondisinya sudah memenuhi dua kondisi ini. Jadi kita gunakan klausa do while. Kemudian di sini indeksnya itu ditambah 1 karena untuk larik itu semakin ke kanan atau semakin ke bawah itu bertambah 1 poin. Kemudian untuk array atau indeksnya itu kita ambil dari inputan value. Kemudian kita read input value-nya, kemudian kita undo. Setelah itu untuk if, itu kita inputkan value exists, dan juga indeksnya kita ambil dari maksimum 6 elemen. Kemudian kita print array size too small, jadi kita print semua array dari ukuran yang terkecil. Kemudian kita perhatikan dalam pemrosesan ini, itu akan berhenti ketika file input telah mencapai PE off atau array penuh. Kemudian pesan kesalahan itu akan dicetak jika ada lebih banyak item data input daripada elemen dalam array. Kemudian kita searching an array. Ini merupakan operasi umum pada array, yaitu mencari elemen array untuk item data tertentu. Alasan untuk mencari elemen array ini adalah untuk mengedit nilai inputnya, yaitu memeriksa apakah elemennya sudah valid atau belum. Kemudian untuk mengambil informasi dari array, kemudian kita bisa mengambil informasi dari elemen terkait dalam larik berpasangan. Nah, saat mencari array itu kita urutkan ke dalam urutan menaik, sehingga kita cocokkan. Ketika dicocokkan itu sisa array tidak perlu dicari. Jadi kita ketika mencari elemen array itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah kita menemukan elemen larik yang sama dengan entry input, nah kecocokannya telah ditemukan dan pencarian akan dihentikan. Sama seperti search engine, jadi ketika kita sudah menginputkan katanya atau keywordnya, kemudian mesin pencarian sudah menemukan dan sudah mencocokkan, maka pencarian sudah dihentikan. Nah, jika kita menemukan elemen larik yang lebih besar dari entry input dan tidak ada kecocokan yang ditemukan,
maka pencarian dapat dihentikan dengan memperhatikan bahwa jika entry array itu lebih besar, dicari lebih sering daripada entry yang lebih kecil, mungkin ada keuntungan untuk mengurutkan array ke dalam urutan menurun. Jadi kalau di searching ini, operasi searching ini itu biasanya menggunakan atau mengentry inputan array yang lebih besar, itu bisa kita gunakan urutan menurun. Jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sebuah array itu dapat dicari baik menggunakan pencarian linear maupun pencarian biner. Nah, pencarian linear sendiri itu melibatkan setiap elemen array satu persatu dimulai dari elemen pertama. Kemudian dilanjutkan mencari sampai menemukan elemen yang dicari. Sehingga kita bisa mencapai akhir array. Nah, untuk pencarian linear ini sering digunakan untuk memvalidasi item data. Untuk algoritma pseudocode, untuk mencari pencarian linear ini, itu kita butuh sebuah flag program bernama elemen found. Flag itu kan bendera. Nah, bendera ini kita setel ke false, kemudian kita setel ke true, sehingga nilai yang dicari itu akan ditemukan. Ketika elemen larik ini sama dengan item data yang dicari, dalam algoritma berikut, item dapat dicari, disimpan dalam variabel input value dan juga variabel max num elemen, berisi jumlah total elemen dalam array. Ini contoh dari pseudocode-nya, yaitu kita mau mencari linear array, mencari pencarian elemen menggunakan pencarian linear, kita ambil maksimum 6 elemennya, kemudian kita tentukan dulu false-nya, setelah itu baru kita tentukan elemen found-nya menjadi true. Kemudian kita writing out the content of an array, yaitu kita akumulator data. Kita tulis ke dalam laporan. Nah, untuk menulis isi array itu kita melibatkan elemen pertama dari array dan berlanjut sampai elemen yang telah ditulis. Untuk dapat mewakili itu kita gunakan perintah loop do sederhana. Nah, jadi simple pseudocode loop do tadi itu kita bisa gunakan di writing out of the content. Jadi kita bisa tulis array ini dengan loop do sederhana. Nah, dalam algoritma pseudocode itu kita beri nama array-nya adalah petik array. Di sini. Kemudian subscript-nya adalah index. Subscript itu yang di dalam kurung. Nah, jumlah elemen dalam array itu dipilih oleh number of element. Nah, untuk menulisnya seperti ini. Kita tulis value of array. Kemudian kita gunakan loop do sederhana. Kita gunakan perintah do. Kemudian indeksnya adalah one to number of element. Karena kita mulai dari elemen pertama. Jadi kita tulis 1, kemudian hingga number of element. Jumlah elemen yang mewakili adalah number of element. Kemudian kita print nama array-nya, yaitu array, kemudian diikuti dengan subscript-nya, yaitu index. Kemudian kita undo. Nah, untuk pemrograman, contoh pemrograman dengan menggunakan array, itu kita misalnya gunakan di kasus ini. Kita rancang program yang akan meminta dan menerima 18 nilai ujian dari tes matematika, menghitung rata-rata kelas dan menampilkan semua skor
dan skor rata-rata ke layar skor. Kita definisikan terlebih dahulu, inputannya apa? Yaitu 18 nilai ujian. Kemudian processingnya adalah kita diminta untuk meminta, yaitu prompt of score, kemudian menerima get score, kemudian menghitung rata-rata kelas, calculate average, kemudian kita tampilkan skor dan juga rata-rata, display score dan display average. Kemudian outputnya adalah 18 nilai ujian dari rata-ratanya. Jadi kita outputnya adalah rata-rata. Kemudian control structure required-nya, array ini menyimpan nilai ujian atau skor. Kemudian indeksnya adalah mengidentifikasi setiap elemen dalam array. Kemudian loop do itu untuk menerima skor, do loop lain untuk menampilkan skor ke layar. Kemudian solusi algoritmanya adalah seperti ini. Kita proses dulu skor ujiannya, kemudian kita ambil total skor, do indeksnya dari 1 sampai 18, karena tadi 18 nilai, kemudian kita total, di sini diambil dari total skor, ditambah skor indeks. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya adalah total skor dibagi 18. Kemudian kita display skornya dan kita display rata-rata. Kemudian two-dimensional array, dalam beberapa aplikasi bisnis, itu misalnya ada kebutuhan untuk array multidimensi atau 2 dimensi. Nah, di mana 2 atau lebih subscript itu diperlukan untuk menemukan elemen dalam array. Jadi, subscript-nya tidak hanya satu. Yang tadi kita pelajari kan subscript-nya hanya satu. Nah, di sini kita pelajari 2 dimensi atau multidimensi. Jadi, subscript-nya 2 atau lebih. Nah, untuk menemukan elemen ini, array 2 dimensi itu kita muat dalam kolom, dalam urutan baris. Nah, seperti ini. Input value exists dan row index kurang dari 6. Di mana semua kolom untuk baris 1 dimuat sebelum pindah ke baris 2 dan memuat kolom untuk baris itu dan juga seterusnya. Untuk pembacaan serangkaian nilai dari file ke dalam array 2 dimensi ini diwakili oleh loop do dan juga loop do while. Jadi untuk array 2 dimensi atau multidimensi itu kita gunakan loop do dan juga perintah do while. Contohnya adalah ini, kita akan membaca nilai untuk array, kita ambil maksimum 6 elemennya hingga nilai ke-24. Kita ambil row indeksnya dari 0, kemudian kita baca inputan filenya, kemudian do while-nya adalah inputan value exists, dan juga row index kurang dari 6. Di mana row indeksnya itu row index plus 1, dan juga kolom indeksnya 1 hingga 4. Untuk charge-nya ini row index dan juga kolom index diambil dari sini, yang mana itu disebut sebagai input value. Kemudian kita read lagi inputan filenya, kita undo. Kemudian jika input value exists dan juga row indexnya sama dengan 6, maka kita print array size to small. Seperti itu. Oke, itu untuk materi mengenai array. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.